Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Keutamaan salat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah SWT pada hari kiamat sebagai seorang muslim, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, maksudnya di masjid. Karena sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan untuk nabimu sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Dan sesungguhnya sholat berjamaah 5 kali di tempat azan dikumandangkan termasuk sunanul huda. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan mereka yang suka tinggalkan sholat di rumahnya, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Dan jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid kecuali Allah SWT mencatat setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Sungguh kami melihat tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid untuk sholat, yaitu sholat di rumah, kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada seorang laki-laki karena uzur, ia dipapah oleh 2 orang lalu berdirikan di dalam shaf sholat. Diriwayatkan pula, sungguh kami melihat tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang terbukti kemunafikannya atau orang sakit. Andaikan dapat diusahakan, maka seseorang akan dipapah oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajari kami sunanul huda, dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk sunanul huda. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Para sahabat sangat menjaga sholat berjamaah. Mereka berusaha keras agar dapat sholat dengan berjamaah walaupun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya? Sedangkan Nabi SAW sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sakit parah yang menyebabkan wafatnya, beliau berkali-kali terjatuh dan berkali-kali pula berusaha berwudu, yang akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu dibantu oleh Abbas radhiyallahu an dan seorang sahabat lainnya. Ketika itu kaki beliau tidak dapat berdiri tegak, maka atas permintaan beliau Abu Bakar radhiyallahu an mengimami sholat berjamaah. Lalu Nabi SAW menyertai jamaah di belakangnya. Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah SWT seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Jadilah kamu seperti mayat sehingga tidak dapat berbuat sesuka hati, dan berhati-hatilah terhadap doa
orang yang dizalimi, dan berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah walaupun harus pergi merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan sholat isya sangat membebani kaum munafik. Andaikan mereka itu tahu betapa besar pahala sholat berjamaah subuh dan sholat isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah walaupun harus merangkak. Dalam kitab At-Targhib. Demikian tadi telah kita dengarkan tentang keutamaan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid ketika azan dikumandangkan. Semoga Allah SWT beri taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid, dan juga mengajak mengingatkan kepada saudara kita untuk istiqomah sholat berjamaah di masjid ketika azan dikumandangkan. Untuk kesempatan majlis kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdi subhanallah hamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.